Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidupnya, manusia melewati 5 alam. Alam yang pertama adalah alam ruh, alam ruhani. Ketika ruh dikumpulkan di Lauhil Mahfuz, jadi semua ruh-ruh manusia dikumpulkan di Lauhil Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Dari firman Allah ini dapat kita pahami bahwa manusia sejak di alam ruh, mereka sudah beriman kepada Allah dan mereka sudah mengakui Tuhan yang satu, atau mereka sudah berakidah tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini juga dipertegas dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini semua dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya sejak di alam ruh mereka sudah beriman kepada Allah, sudah bersaksi kepada Allah, sudah mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia. Lalu persoalannya, kenapa ada manusia yang kok bisa ingkar, bisa tidak beriman kepada Allah? Nah, inilah faktor lingkungan. Nanti akan kita bahas ketika manusia sudah masuk ke alam dunia. Ruh adalah rahasia Allah. Tiada yang tahu sedikit pun tentang fenomena ruh. Ruh itu adalah bagian ruhani daripada manusia. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan sasaran daripada pendidikan itu adalah ruh manusia. Akhlak itu tempatnya di ruh. Makanya tarbiyah, maqasid daripada tarbiyah atau orientasi daripada pendidikan itu adalah bagaimana membentuk ruh manusia atau membentuk karakter manusia. Kenapa? Karena ruh itu maknanya sama dengan nafas, sama dengan jiwa. Jadi Al-Ghazali itu memaknai itu ada ruh, nafas, dan akal. Jadi ruhani, kemudian jiwa, dan akal manusia, ini maknanya adalah satu. Nah, di dalam ruh itu ada yang disebut dengan al-qalb, kalbu manusia. Nah, kalbu ini ya yang disebut oleh ahli SQ itu disebut dengan God spot atau titik Tuhan. Jadi manusia itu kadang kita bisikan-bisikan kebaikan itu muncul dari sana. Ya, contoh koruptor, ya pelaku korupsi tahu bahwa itu perbuatan itu nggak benar. Pezina, kemudian pencuri tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar. Ada yang membisikinya, kita sering merasakan seperti itu. Nah, itulah God spot atau titik Tuhan, suara Tuhan. Sautul haq, suara kebenaran. Nah, lalu kenapa manusia tidak mau mengikuti sautul haq itu, suara kebenaran itu? Nah, disinilah peran setan mempengaruhi manusia. Iblis sudah berjanji kepada Allah ketika dia diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis bersumpah dia akan mengajak manusia keturunan Adam untuk menjadi temannya di neraka nanti. Kata iblis, ya gua nggak mau sendirian lah di neraka, bareng-bareng. Kenapa? Karena dendamnya kepada Adam. Pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh itu adalah misteri ilahi. Ya. Tetapi dapat kita rasakan. Nah, bagi kaum materialisme, salah satu filsafat barat ya, itu mengatakan bahwa mereka tidak meyakini adanya ruh. Ya. Jadi manusia itu ya cuma terdiri dari ya unsur materi. Bahkan manusia itu berpikir dengan otaknya.
Ya bagi kita tidak. Otak itu menurut Al-Ghazali itu hanya sebagai fungsinya hanya untuk memori. Jadi sejak kita kecil, ya, kita merekam peristiwa-peristiwa yang direkam di dalam otak. Nah, kemudian diseleksi oleh akal sebagai penasehat. Ketika informasi yang diterimanya itu baik, maka akal akan mendorong seorang untuk mengikuti informasi yang baik tersebut. Tapi ketika banyak informasi buruk, contoh misalnya dia matanya lebih banyak melihat hal-hal yang tidak baik, telinganya lebih banyak mendengar hal-hal yang tidak baik, mulutnya, lidahnya berkata banyak hal-hal yang tidak baik, maka memori dalam otak ini lebih banyak keburukan. Akhirnya ada potensi jiwanya itu akan dipenuhi dengan keburukan sehingga dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Nah, pada fase ini disebut dengan nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan atau mengajak manusia pada perbuatan-perbuatan buruk. Ini tingkatan nafsu yang paling bawah. Nah, ketika manusia itu sudah banyak informasi yang baik, kemudian lebih banyak jiwa itu menerima pertimbangan-pertimbangan akal, akan tapi masih ada yang mengikuti yang buruk. Nah, ini sampai pada fase nafsul lawamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah, kata Allah, dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang ya kadang baik, kadang nggak baik. Istilahnya STMJ lah. Sholat terus maksiat jalan. Ini ya nafsu yang masih labil. Nah, tingkat nafsu yang tertinggi itulah nafsu yang bisa dikendalikan oleh akal, yang jiwanya sudah tenang. Ini kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah tingkatan jiwa manusia. Jadi nafas, ingat sekali lagi tadi, sama dengan ruh. Tingkatan ruh manusia itu dari tingkat yang paling buruk, menengah, sampai level yang tertinggi. Nah, level yang tertinggi inilah nafsu para anbiya, para aulia, dan orang-orang soleh. Tapi untuk mencapai derajat itu, manusia perlu mujahadah, manusia perlu perjuangan untuk mengembalikan rohaninya, untuk kita lanjutkan di sesi yang kedua. Pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di sesi yang pertama tadi. Jadi alam pertama manusia itu adalah alam ruh. Ya, ruh itu bermacam-macam tingkatan ruh manusia, tergantung bagaimana perjuangan manusia untuk mencapai itu. Makanya Abdul Karim Al-Jilli dalam kitabnya yang terkenal itu Al-Insan Kamil, beliau mengemukakan teori insan kamil, teori manusia sempurna atau the perfect man. Manusia sempurna itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak bisa mencapai kualitas spiritual seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang mengatakan begini, itu kan Nabi, kita nggak bisa seperti Nabi. Kita ini kan manusia biasa. Kata Al-Jilli, manusia bisa kalau secara derajat di sisi Allah. Tidak mungkin kita mencapai derajat Nabi, atau kita tidak mungkin menjadi Nabi. Kenapa? Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita bisa mencapai derajat spiritual. Ya, itu yang seperti Nabi, maksudnya menjadi manusia yang sempurna seperti Rasulullah SAW. Bedanya, kalau Nabi, kalau para Rasul itu adalah pemberian dari Allah, given sifatnya. Tapi kalau kita, ada proses yang harus kita tempuh untuk mencapai manusia yang sempurna itu, untuk mencapai insan kamil itu. Ada fase-fasenya, disinilah yang disebut kita harus naik
dari satu tingkat ke tingkat yang lain, seterusnya dan seterusnya. Ya, level yang paling bawah itu level taubat. Ya. Manusia itu harus bertaubat, harus memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosanya. Makanya para ulama merumuskan, ya, taubat itu ya mudah, tapi juga tidak mudah. Ada syarat-syarat yang harus dilalui seorang agar taubatnya diterima. Pertama adalah dia mohon ampun kepada Allah, istighfar. Memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, atas kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, tidak cukup hanya mohon ampun, tapi yang kedua adalah dia menyesali perbuatannya. Sekarang banyak orang yang, makanya kata Robi Al-Adawiyah itu dalam sebuah makolahnya atau apa namanya, quote gitu ya, kalau anak-anak sekarang punya quote, itu mengatakan istighfaruka yahtaju ila istighfarin akhar. Kadang istighfarmu itu membutuhkan istighfar yang lain. Itu kata Robi Al-Adawiyah, sufi besar abad ketiga Hijriyah. Beliau seorang perempuan yang awalnya dulu Robiah itu adalah, mohon maaf, dia seorang wanita tunasusila. Kemudian terjadi perubahan spiritual dalam dirinya sehingga diangkat menjadi seorang wali, ya, seorang perempuan yang mulia. Nah, itu tahap pertama istighfar. Ya, kadang orang di fase pertama taubat ini itu memerlukan proses yang panjang. Tidak serta-merta dia taubat, dia istighfar kemudian langsung taubatnya diterima oleh Allah, tidak. Jadi pertama istighfar dulu. Yang kedua adalah menyesali perbuatannya. Ya. Oh maaf, yang kedua adalah mengakui perbuatannya. Ya. Mengakui perbuatannya. Ya, pengakuan itu ikrar, declare bahwa saya pernah membuat dosa itu kadang susah. Nah, kita aja kadang ya dengan sesama manusia kita mengakui kesalahan itu kadang susah. Kenapa? Ada faktor gengsi dalam diri kita. Nah, gengsi itu nafsu. Nah, menyingkirkan nafsu itu, ya, mengakui kesalahan itu adalah sesuatu yang termasuk yang luar biasa. Nah, baru tingkat ketiga menyesali perbuatannya. Ya, menyesali perbuatannya. Bahkan ada orang yang dengan senangnya menceritakan apa maksiat-maksiatnya kepada orang lain, bahkan kepada anak-anaknya. Untuk apa? Ya, sembunyikan maksiatmu, sembunyikan perbuatan dosamu agar jangan diketahui oleh orang lain. Apalagi sekarang era media sosial, di mana ruang privat itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Semua ya sepertinya menjadi konsumsi publik. Persoalan rumah tangga kita upload di media sosial. Berita-berita yang belum jelas kebenarannya, yang hoax, kita expose di media sosial. Makanya kalau dulu yang disebut dengan orang soleh, ya, jadi soleh itu ada dua. Kalau dulu kesalehan itu ada dua. Pertama, kesalehan ritual, hubungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, vertikal sifatnya. Tapi ini belum cukup. Orang belum cukup disebut kalau dia cuma ibadahnya saja kepada Allah, tapi dia tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan saudara-saudaranya, tetangganya kelaparan, dia tidak peduli. Belum cukup disebut orang soleh, harus memerlukan kesalehan sosial. Jadi hubungan dengan Allah dia baik, hubungan dengan sesama juga dia baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Nah, di era sekarang perlu ditambah lagi. Ada kesalehan ritual, kesalehan sosial, terakhir kesalehan media sosial. Ya. Sebab apa yang kita tulis sama dengan apa yang kita ucapkan, dosanya nggak beda. Jadi yang ketiga itu adalah menyesali perbuatannya. Dan yang terakhir syarat diterimanya taubat itu adalah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Makanya istighfar yang sempurna itu seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. Ya Allahumma anta rabbi, khalaqtani, yang telah menciptakan aku.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ya, khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku ini hidup berada dalam janji dan ancamanmu. Abu'u bidzambi, aku mengakui dosaku. Wa abu'u bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmat darimu. Nah, terakhir, faghfirli, maka ampunilah dosaku. Nah, ini istighfar yang sempurna. Ya, silakan dicari sendiri Sayyidul Istighfar. Paling tidak selesai sholat 1 kali kita baca Sayyidul Istighfar. Nah, itu adalah alam ruhani. Jadi ruhani itu adalah orientasi daripada pendidikan seorang hamba, kata Al-Ghazali. Nah, tujuan dari pendidikan itu bagaimana membentuk karakter manusia. Ya, para psikolog pun mengakui nilai tidak menjamin orang itu sukses. Sebagus apapun nilainya di sekolah, tapi karakternya amburadul, karakternya berantakan, ya sulit dia untuk berhasil dalam kehidupan dunia. Itu baru dunia. Jadi yang menentukan kesuksesan seorang itu bukan intelektualnya, bukan nilainya di sekolah, bukan IPK-nya di kampus, bukan. Tapi bagaimana dia bisa menghargai orang lain, bagaimana dia bisa menghormati orang lain, bagaimana dia bisa menepati janjinya. Pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita baru bahas satu alam, ya alam ruh. Sudah 2 sesi, mungkin nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan untuk di dalam pertemuan yang lain. Nah, jadi perjalanan hidup manusia ini ibarat sebuah pengembaraan yang akan ada titik akhirnya. Pertama kita melewati alam ruh. Nah, sekarang kita yang kedua. Ketika di alam ruh, manusia masuk ke alam rahim, dalam kandungan seorang ibu. Nah, ketika dalam kandungan itu, kita tidak bisa berpesan, nggak bisa mesen, pengen bentuk wajah yang seperti apa, secara fisik, ya kita tidak bisa mesen pengen bentuk wajah seperti apa, dilahirkan dari keturunan siapa, mau kulitnya hitam, putih, nggak bisa mesen. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk dibuka dengan itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Maha Suci Zat, Maha Suci Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti yang menciptakan kehidupan, kematian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa minta dilahirkan dari suku apa, ya, kulitnya berwarna apa, rasnya ras apa, atau yang sifatnya fisik lainnya, kita nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah dari sananya, sudah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh mencela fisik orang lain, menghina warna kulitnya. Jadi rasisme itu haram di dalam Islam. Dulu kenapa Islam itu mudah diterima atau ajaran tauhid mudah diterima bagi kalangan orang-orang Arab Quraisy waktu itu? Karena ajaran tauhid ini membebaskan manusia. Karena ajaran tauhid ini membebaskan manusia dari penyembahan kepada apapun. Semua orang, semua makhluk di hadapan Allah sama. Di hadapan Allah, indallah, di sisi Allah, semua makhluk, semua manusia itu sama. Allah tidak melihat warna kulitmu, Allah tidak melihat hidungmu mancung atau pesek, Allah tidak melihat status sosialmu, kamu bangsawan, kamu rakyat jelata. Allah tidak melihat kekayaanmu, tidak. Tapi apa yang Allah lihat? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Yang paling bertakwa siapa? Ya baginda Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu, rupa kamu mau kayak apa. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat hati kamu.
Takwa itu letaknya di dalam hati. Takwa itu kan kata sifat. Takwa itu asal kata tuqa, artinya takut. Lah, manusia ini itu sudah dibekali ada rasa takut, emosionalnya ada. Emosi, diberikan emosi. Emosi itu ya rasa takut, marah, cinta, itu sudah dibekali sebagai alat kelengkapan hidup bagi manusia. Ya, kalau Al-Ghazali itu pembahasannya istilahnya ada ghadab, ada amarah. Allah telah menciptakan amarah dalam setiap manusia itu dilahirkan sudah dibekali potensi amarah. Lah untuk apa? Lah sebagai pertahanan hidupnya. Ya, lah kalau setelah binatang juga diberi ghadab, kalau dia tidak diberikan potensi ghadab, ya tidak mampu melindungi diri mereka dari kepunahan. Nah, begitu juga manusia. Kalau tidak ada potensi ghadab dalam diri kita, ya kita akan punah. Rasa melawan itu loh, itu ghadab, itu rasa marah. Bangkit ketika dihina, nah itu ghadab itu. Ketika misalnya kita dihina oleh orang lain, direndahkan, ya akhirnya dia bangkit, dia tidak mau dihina, dia tidak mau direndahkan. Akhirnya apa? Dia sukses, dia berhasil. Jadi hinaan orang, cercaan orang, underestimate dari orang, dia jadikan sebagai modal untuk bangkit. Nah itu kan ada ghadab namanya. Nah persoalannya, mampu nggak kita mengelola ghadab dalam diri kita? Sebagaimana pertanyaan yang sama, mampu nggak kita mengelola rasa hub, rasa cinta dalam diri kita? Kalau seandainya ghadab dan cinta ini diarahkan ke hal yang tidak dikelola dengan baik, ya manusia akan jadi budak nafsunya. Manusia akan jadi budak nafsunya sendiri. Nah kembali kepada soal tarbiyatur ruh tadi, pendidikan ruh ini, ya ruhnya akan semakin tersesat. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pertemuan atau pembahasan kita pada kali ini, bahwa manusia terdiri dari dua dimensi. Pertama adalah dimensi ruhani, yang kedua adalah dimensi jasmani. Yang kedua-duanya harus dirawat, harus dikelola. Dimensi ruhani, ruhnya harus dikelola, harus dirawat. Ya ruhani ini banyak, ada jiwa di situ yang di dalamnya ada ghadab, ada cinta, ada dan lain sebagainya, harus dia kelola dengan baik untuk mencapai nafsul mutmainnah tadi, jiwa yang tenang tadi. Nah kemudian yang kedua adalah yang jasmaninya. Ya sama, kalau jasmaninya tidak dirawat dengan baik, ya akhirnya penyakit. Jadi makanya kedua-duanya harus jalan nih, jasmaninya sehat, ruhaninya sehat. Nah inilah baru yang disebut dengan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, the perfect man. Itulah makna daripada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah ya, ini rohani dan jasmani. Kalau ibadah cuma jasmaninya saja, nggak bakal diterima ibadahnya. Orang dia ibadah, sholat, tapi hatinya lalai, berarti rohaninya tidak ibadah. Sebaiknya rohaninya saja, jasmaninya tidak. Sholat cukup mengingat Allah, nggak perlu kita pakai takbir, sujud, ruku, itu juga keliru. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.